Perkenalkan, nama saya Harsandika. Saya dari kelas 10 Bimia dengan nomor urut 16. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi bakteri dan klasifikasi bakteri. Reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi bakteri secara aseksual. Bakteri melakukan reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, yaitu dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi secara amitosis atau secara langsung, yaitu tidak melalui tahap-tahap tertentu seperti pada pembelahan mitosis. Umumnya, bakteri mampu membelah sekitar 1-3 jam sekali. Sebagai contoh, Escherichia coli membelah setiap 20 menit sekali. Reproduksi bakteri secara seksual. Bakteri melakukan reproduksi secara seksual dengan cara rekombinasi gen. Rekombinasi gen adalah peristiwa bersempurna sebagian materi gen atau DNA dari dua sel bakteri yang berbeda, sehingga terbentuk DNA rekombinan. Rekombinan gen dapat terjadi melalui konjungsi, transduksi, dan transformasi. Konjungsi adalah pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjungsi. Contoh bakteri yang mampu berkonjungsi antara lain Salmonella typhi dan Pseudomonas sp. Transfer kromosom dapat pula terjadi melalui pilus seks seperti yang terjadi pada Escherichia coli. 2. Transduksi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri dengan diperantarai virus type. Virus spike temperat atau virus yang dapat bereproduksi secara titik maupun lisogenik merupakan virus yang paling cocok untuk proses transduksi. Ketiga, transformasi. Transformasi adalah rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri. Bakteri yang mampu melakukan transformasi secara alamiah yaitu bakteri-bakteri yang dapat mereproduksi enzim khusus, antara lain Rhizobium, Streptococcus neisseria, Pneumococcus, dan Bacillus. Dalam teknologi rekayasa gen, bakteri yang tidak dapat melakukan transformasi secara alamiah dapat dipaksa untuk menangkap dan memasukkan suatu plasmid rekombinan ke dalam selnya dengan cara memberi kalsium klorida atau melalui suatu proses yang disebut kejut panas atau bed shock. Klasifikasi bakteri. Bakteri yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan kingdom, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria adalah bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Archaebacteria memiliki RNA dan protein penyusun ribosom yang sangat berbeda dengan bakteri pada umumnya, dan lebih mirip dengan RNA dan protein yang terdapat pada sel eukaryot.
Archaebacteria hidup pada habitat yang ekstrim, misalnya mata air panas, air laut yang terlalu asin, kawah, lumpur, dan gambut. Berdasarkan habitatnya yang ekstrim itu, Archaebacteria dibagi menjadi 3, yaitu bakteri metogen, bakteri halofil, dan bakteri termofil. 1. Bakteri metanogen. Bakteri metanogen adalah bakteri yang menghasilkan metana atau CH4 dengan cara mereduksi CO2 dengan H2. Bakteri metanogen termasuk bakteri anaerob yang paling tidak toleran terhadap oksigen atau akan teracuni jika ada oksigen. Sebagian besar bakteri hidup di lumpur atau di rawa-rawa yang miskin oksigen. Gas metana yang dihasilkan keluar sebagai gelembung-gelembung yang disebut gas rawa. Selain itu, ada pula yang hidup di dalam saluran pencernaan hewan pencernaan selulosa, misalnya pada sapi, kambing, dan rayap. Spesies bakteri metanogen saat ini dikomersialkan sebagai strain bakteri dalam membuat biogas dari bahan sampah dan kotoran hewan. Contoh bakteri metanogen antara lain Metanomonas dan Metanobacterium. 2. Bakteri halofil. Bakteri halofil dalam bahasa Yunani halo sama dengan garam dan philos yaitu pencinta, adalah bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri ini berkadar garam sekitar 20%. Tetapi ada pula yang hidup pada lingkungan dengan kadar 10 kali keasinan air laut. Contoh bakteri halofil antara lain Halobacterium. 3. Bakteri termofil atau termoacidofil. Bakteri termofil adalah bakteri yang hidup pada lingkungan bersuhu panas. Lingkungan bersuhu panas cenderung bersifat asam karena mengandung sulfur. Bakteri hidup di lingkungan bersuhu panas dan asam disebut bakteri termoacidofil. Kondisi optimum untuk pertumbuhan bakteri ini sekitar 60-80 derajat Celcius dengan pH sekitar 2-4. Contoh bakteri termofil atau termoacidofil antara lain Sulfolubus, Thermus aquaticus, Bacillus celdolyticus, dan Bacillus chordotemax. Eubacteria adalah bakteri yang memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Eubacteria dapat diklasifikasikan berdasarkan signature sekuensi atau urutan bahasa khas. 1. Proteobacteria. Proteobacteria merupakan kelompok eubacteria yang beragam dan dapat dibedakan menjadi 3 subkelompok, yaitu sebagai berikut. A. Bakteri ungu. Bakteri ungu memiliki bakterioklorofil yang tersimpan di dalam membran plasma sel sehingga dapat melakukan fotosintesis. Bakteri ini tidak menghasilkan oksigen karena tidak menggunakan air atau H2O sebagai agen pereduksi atau donor elektron dalam proses fotosintesis, tetapi menggunakan zat selain air, misalnya H2S. Bakteri ungu ada yang hidup secara fotoautotrof. Namun ada pula yang hidup dengan cara fotoheterotrof. Bakteri ungu bersifat anaerob obligat atau tidak membutuhkan oksigen dan hidup di lumpur, kolam, atau danau. Bakteri ini ada juga yang memiliki flagela seperti
Stromatium. B. Proteobacteria chemotroph. Proteobacteria chemotroph dapat mensintetiskan makanan sendiri menggunakan energi kimia. Ada yang hidup bebas dan ada pula yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain, misalnya dalam bintil akar tanaman kacang-kacangan, contohnya Rhizobium leguminosarum yang dapat mengikat N2 bebas. C. Proteobacteria chemoheterotroph. Proteobacteria chemoheterotroph membutuhkan zat organik sebagai sumber karbon dan energi. Sebagian besar Proteobacteria chemoheterotroph hidup di saluran usus hewan, bersifat anaerob fakultatif, atau dapat hidup dengan oksigen maupun tidak, berbentuk batang dan tidak berbahaya. Namun ada pula yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit seperti Salmonella sp dan Escherichia coli. Kedua, bakteri gram positif. Bakteri gram positif umumnya bersifat chemoheterotroph, tetapi beberapa hidup secara autotrof. Bakteri gram positif dapat membentuk endospora yang resisten, contohnya Bacillus sp dan Clostridium sp. Namun ada pula yang tidak membentuk endospora, misalnya Mycoplasma sp. Ketiga, Cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki klorofil, dapat berupa uniseluler atau multiseluler, berdinding sel tebal dan mengandung gelatin serta memiliki sel khusus, misalnya heterokista, akinet, dan bakosit. 4. Spirochaeta. Spirochaeta berbentuk heliks panjang hingga 0,25 mm dan dapat bergerak. Spirochaeta ada yang hidup bebas dan ada pula yang parasit. Chlamydia. Chlamydia ini berbeda dengan Eubacteria lainnya karena tidak memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Chlamydia bersifat gram negatif dan hidup sebagai parasit obligat atau parasit penuh di dalam sel hewan atau manusia, contohnya Chlamydia trachomatis.